juga yang berambut angkat. Saya Kesha Arya Sonata. Saya Reza Zahra. Saya Nela Nazrizkia. Saya Rahma Kecuali. Dan saya Marshaila Edward. Saat ini kami sedang berada di Museum Mandiri. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mereview koleksi-koleksi yang ada di dalam Nama saya Muhammad Fahri Azwar dari kelas 12 IPS 5. Museum Mandiri adalah sebuah gedung dan museum sejarah yang terletak di Jalan Lapangan Stasiun Nomor 1 Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan dikelola oleh Bank Mandiri. Bangunan ini merupakan salah satu bagian dari cagar budaya Kota Tua di Jakarta. Museum dibangun pada tahun 2004. Museum yang menempati area seluas 10.039 meter dengan luas gedung sekitar 21.500. Ini pada awalnya adalah gedung Nederlands Handel Maatschappij atau kantor faktori di Batavia yang merupakan perusahaan dagang milik Raja Belanda, yaitu Willem I, yang kemudian berkembang menjadi perusahaan di bidang perbankan. Jadi di sini ada replika patung Dewa Hermes. Jadi patung Hermes koleksi Museum Mandiri ini berada di area Banking Hall yang merupakan replika dari patung Hermes gedung Eskomto Bank yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara Jakarta Kota. Nah, patung ini itu awalnya merupakan milik perusahaan Handelsvereniging yang pernah menyewa gedung Eskomto Bank pada tahun 1925. Akan tetapi, setelah masa kontraknya selesai, patung Hermes ini ditinggal di sana dan tidak diikut sertakan atau dibawa. Di sini terlihat bahwa ada potret saat gedung Bank Mandiri ini telah dibuat. Di sini terlihat bahwa kebanyakan dari pekerja yang membuat gedung Mandiri ini adalah etnis pribumi. Nah, fun fact-nya itu adalah di mana mereka biasanya tuh orang-orang Belanda, mereka menggunakan bahan-bahan dari Indonesia sendiri sedang dibandingkan dengan Eropa, karena mereka menilai bahwa barang-barang Indonesia itu berkualitas lebih tinggi dan murah dibandingkan dengan Eropa. Ditambah lagi dengan pemindahan barang yang harus dilakukan jika menggunakan bahan-bahan dari Eropa. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa sebelum dibuatnya bangunan ini, bahwa ada ritual yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Ritualnya adalah menguburkan satu kepala kerbau di tengah-tengah gedung yang akan dibangun. Sedangkan akan dikuburkannya juga 4 kepala kambing di setiap sudut bangunan ini. Lalu di sini juga bisa dijelaskan bahwa banyak sekali, hampir semua pekerja yang membangun gedung ini adalah seorang pribumi. Bisa dilihat dari gambar ini, tempat ini. Di bagian ini ada aneka stempel atau various stempel, aneka stempel cabang dan departemen yang berasal dari Bank Mandiri maupun ex legasinya. Stempel juga menjadi pelengkap pengesahan setelah pimpinan lembaga, perusahaan atau institusi tersebut membutuhkan tanda tangan.
semuanya, di sini adalah alat penghitung mesin uang koin. Di sini ada 3 alat untuk menghitung uang koin. Gunanya ini adalah untuk memudahkan bagi proses penghitungan uang koin dalam jumlah yang banyak. Mesin hitung koin ini merupakan produk dari JCC yang dulunya digunakan oleh Bank Mandiri cabang Cikini. Di sini ada mesin tik. Mesin tik pertama kali diciptakan oleh Christopher L. Soles pada tahun 1714 yang bentuknya masih sangat sederhana. Sejak setelah mengalami penyempurnaan, mesin tik mulai produk massal dan digunakan oleh dunia perkantoran perusahaan sejak tahun 1890. Mulai saat itulah terjadilah perubahan cara kerja para pemimpin, staf, dan pegawai administrasi tidak bagi menggunakan tulisan tangan, tetapi menggunakan mesin tik untuk membuat surat-surat laporan dan catatan administrasi lainnya. Mesin tik yang umumnya digunakan oleh para pegawai sampai dengan tahun 2000-an sebelum digantikan fungsi oleh komputer. Museum Mandiri memiliki berbagai koleksi barang sejarah yang mewarnai perjalanan perbankan di Indonesia. Salah satunya adalah koleksi berangkas dari berbagai macam era yang uniknya tersimpan dalam berangkas besar berbentuk ruangan. Ruangan berangkas besarnya juga memiliki pintu baja yang sangat kokoh dilapisi jeruji besi dan menempel dengan kuat di dalam tembok. Lalu ada koleksi tumpukan saham dan surat berharga, dan koleksi buku besar zaman dulu yang ukurannya sangat besar. Untuk pencatatan keuangan tersimpan dengan baik di museum ini. Manfaatnya bisa merasakan bagaimana suasana bank zaman dulu, bisa mendapatkan pengalaman baru, bisa mendapatkan wawasan atau pendidikan dari museumnya, merasakan suasana lift zaman kolonial, suasana lift zaman kolonial Belanda, yaitu lift bersejarah yang terpasang sejak 1933 tersebut dengan berfungsi dan terawat dengan baik. Museum Mandiri memiliki berbagai manfaat bagi pelajar dan masyarakat, antara lain 1. Edukasi. Museum ini menyediakan wawasan mendalam tentang sejarah perbankan dan ekonomi di Indonesia yang penting bagi belajar dan masyarakat umum dan memahami perbankan ekonomi Indonesia, perbankan di negara ini. Menginspirasi dengan melihat bagaimana perbankan dan ekonomi telah berkembang sepanjang sejarah. Pengunjung bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan perbankan di masa depan. Meningkatkan apresiasi. Dengan mengunjung Museum Mandiri, masyarakat dapat meningkatkan apresiasi mereka dengan sejarah dan warisan budaya Indonesia. Secara keseluruhan, Museum Mandiri merupakan sumber belajar yang berharga dan menarik bagi pelajar dan masyarakat umum.